Griasta, kembali lagi bersama Ibu Intan dalam vlog Griasta. Nah, kali ini kita sudah berada di SMP Negeri 3 Denpasar. Di sini sedikit informasi untuk kalian semua bahwa SMP PGRI 8 Denpasar atau Griasta sedang melaksanakan studi banding selama 2 minggu di SMP Negeri 3 Denpasar. Seperti apa kegiatannya? Ikutin terus ya. Sahabat Griasta, nah itu tadi serangkaian acara serah terima siswa-siswi SMP PGRI 8 Denpasar dalam studi banding di SMP Negeri 3 Denpasar. Nah kali ini kita akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Denpasar. Let's go! Selamat Bapak, selamat pagi. Kami dari tim vlognya SMP PGRI 8 Denpasar ingin mewawancarai Bapak sebentar. Mohon izin, minta waktunya sebentar nih Bapak nih. Sebelum itu mohon Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu, nama Bapak dan jabatan Bapak di SMP Negeri 3 Denpasar. Terima kasih, saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Denpasar. Pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada SMP PGRI 8 yang sudah mempercayakan sekolah kami untuk diajak kerjasama di dalam pelaksanaan proses belajar kepada anak-anak dan guru. Hal ini sangat penting dan sangat bagus. Saya salut dengan SMP PGRI 8, khususnya Kepala Sekolah SMP PGRI 8 yang paling tidak punya inovasi, punya ide, punya gagasan, karena memang pada prinsipnya sekolah sebetulnya kan sama. Sekarang bagaimana kita mengemas sekolah itu, karena jangan sampai ada kesan bahwa sekolah negeri dan swasta itu masih ada perbedaan. Padahal dari dulu memang sesungguhnya sekolah itu kan sama. Dari prosesnya, dari gurunya, semuanya sesungguhnya sama. Cuman memang yang terpenting sekarang bagaimana sekolah itu dimanage oleh pimpinan, sehingga saya sangat salut sekali dengan Bapak Kepala Sekolah PGRI 8 ini sudah punya gagasan. Mungkin ini baru yang pertama dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta. Mudah-mudahan ke depan tidak harus dibandingnya ke luar. Padahal di sekolah-sekolah di Denpasar, Pulau Bali, semuanya kan banyak juga sekolah yang bagus kita gunakan untuk paling tidak sharing untuk pembelajaran. Sehingga apa yang dilakukan oleh SMP PGRI 8 ini merupakan hal yang sangat positif. Kenapa? Karena membangun sekolah itu adalah yang terpenting adalah bagaimana kita mampu membangun kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat sudah percaya dengan sekolah kita, yakinlah pasti orang tua akan mencari sekolah kita. Sehingga saya sudah sering katakan bahwa jangan kita hanya berbicara tentang sekolah dengan teori, tetapi mari kita tunjukkan apa yang bisa kita perbuat untuk sekolah kita, sehingga pimpinan kita akan percaya dengan sekolah yang kita buat, masyarakat akan percaya kepada sekolah kita, sehingga pada akhirnya anak-anak kita bisa kita kemas dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu. Kemudian juga yang terakhir saya sampaikan kepada teman-teman khususnya PGRI 8, saya siap untuk selalu bekerja sama ke arah yang peningkatan daripada prestasi sekolah, termasuk juga proses belajar sekolah, sehingga pada akhirnya nanti kita sama-sama mendapatkan yang terbaik dari apa yang kita inginkan. Baik Bapak, seperti yang kita ketahui bersama nih Bapaknya bahwa SMP Negeri 3 Denpasar itu terkenal dengan prestasinya yang luar biasa, tentunya baik di akademis ataupun non akademis. Di sini bisa Bapak ceritakan
keunggulan apa saja yang dimiliki oleh SMP Negeri 3 Denpasar? Kita memang sesuai dengan visi yang kita canangkan, visi kita sederhana sekali, yaitu peningkatan prestasi tingkat internasional, kemudian berbudaya lingkungan, dan berakhlak mulia. Mungkin tiga inilah yang saya gunakan untuk berangkat mengelola sekolah ini. Kalau lihat dari kenapa harus prestasi internasional, karena memang SMP 3 itu kalau dilihat dari prestasinya dari tingkat kota, provinsi, kemudian nasional mungkin sudah banyak. Tapi yang paling perlu kita garap adalah tingkat internasionalnya. Sehingga dengan kita menggarap internasional berarti proses belajar kan semakin itu yang pertama. Budaya lingkungan, seperti kita lihat lingkungan kita sangat sempit, kita cobakan lingkungan kita tata dengan baik, tanamannya kita rawat dan seterusnya, sehingga ada kenyamanan untuk belajar. Akhlak mulia, itu sebenarnya kan karakter daripada siswa, termasuk karakter guru, kepada kedisiplinan kita, sehingga akan membangun sekolah itu berkarakter seperti sekarang ini, yaitu paling tidak anak-anak kita selalu berpedoman pada kepribadiannya gitu. Sehingga di sini kenapa prestasi itu kan akan muncul secara langsung. Yang paling kita garap adalah proses belajar gitu. Proses belajar seperti saya sampaikan. Nah, kita harus punya ide-ide untuk menggarap sekolah. Seperti yang contohkan tadi dalam masa pandemi ini, mungkin pemerintah kita memberikan kita toleransi untuk proses belajar. Tapi kita sebagai pimpinan harus punya tantangan terbalik. Kalaupun pandemi, gimana kita berusaha untuk supaya belajar itu bisa paling tidak maksimal, kita bisa menggarap kurikulum. Makanya saya walaupun tidak pintar IT, saya sampaikan tadi, kita coba mencari narasumber apa sih, bagaimana sih pembelajaran tatap muka yang terbaik dalam daring itu. Salah satunya yang saya temukan adalah menggunakan Zoom tadi. Sehingga kita coba presentasikan pada orang tua, sehingga kita disetujui untuk membeli aplikasi Zoom, sehingga anak kita belajar dari pagi sampai siang itu menggunakan Zoom. Itu kiranya pendekatan pembelajaran yang paling dekat dengan proses belajar tatap muka. Kalau sudah proses belajarnya bagus, yang kira anak pasti akan pintar. Itu mungkin kesimpulan saya. Dan yang terakhir nih Bapak, di Bali khususnya Denpasar itu sudah banyak sekali ada SMP negeri maupun SMP swasta. Nah, tanggapan Bapak sendiri sekarang dengan keberadaan SMP PGRI 8 Denpasar atau Griasta itu seperti apa Bapak? SMP 8. Secara real saya sudah melihat dari kepemimpinan Kepala Sekolah Pak Sugiri, itu semuanya memang sangat bagus cara untuk mendesain sekolahnya, sangat bagus. Satu buktinya ya paling tidak penerimaan sekolah siswanya kan meningkat. Kan itu kunci indikator daripada keberhasilan di sekolah, khususnya sekolah swasta. Kalau tidak seperti itu tidak akan mungkin dapat siswa, itu kunci itu. Dan yang lainnya juga yang lihat dari lingkungannya sekolah, saya sering ke sana juga, kemudian siswanya cukup bagus, disiplinnya bagus. Nah, sehingga saya melihat perkembangan sekolah itu sangat bagus berkat daripada pemimpinan Pak Kepala Sekolah. Dan sekaligus saya sangat apresiasi Pak Kepala Sekolahnya memang welcome untuk belajar. Saya memang sering katakan kalau ingin jadi kepala sekolah yang berhasil ya paling tidak harus kita belajar dan melihat perbandingan sekolah yang mungkin sudah mempunyai pengalaman lebih kan gitu. Termasuk kami juga sampaikan kemanapun boleh, tetapi tetap carilah yang positifnya. Ya, terima kasih Bapak atas masukannya dan ceritanya tadi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Niki. Baik sahabat Griasta, itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Kepala SMP Negeri 3 Denpasar. Selanjutnya kita akan melihat-lihat lagi kegiatan apa yang ada di SMP Negeri 3 Denpasar. Ikutin terus. Hai sahabat Griasta, kali ini kita sudah bersama dengan Wata Kurikulum SMP Negeri 3 Denpasar. Kita tanya-tanya sedikit mengenai proses pembelajaran yang ada di SMP Negeri 3 Denpasar. Om Swastiastu Ibu. Mohon izin Ibu untuk bertanya-tanya sedikit. Kami dari tim vlog SMP PGRI 8 Denpasar ingin bertanya sedikit. Silakan Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu dan jabatan Ibu di SMP Negeri Denpasar itu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikita Sumiasih. Saya sebagai guru bahasa Inggris, kebetulan saya diberikan
tugas tambahan sebagai wakil kurikulum di SMP 3 Denpasar. Baik Ibu, di sini kami ingin bertanya, karena masa pandemi seperti sekarang ini mungkin semua sekolah mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini, bagaimana sih Bu proses dari pembelajaran di SMP Negeri 3 Denpasar sehingga prestasi di sini seperti yang kita tahu sangat bagus, sangat luar biasa. Silakan Ibu. Untuk proses pembelajaran di SMP 3 Denpasar selama masa pandemi, kita awal-awalnya memang mengalami kebingungan juga. Mungkin tidak hanya kita di SMP 3, mungkin semua sekolah mengalami seperti kami. Tapi akhirnya kami bersama dengan Bapak Kepala Sekolah memunculkan suatu ide bagaimana caranya biar siswa kita di SMP 3 Denpasar selama masa pandemi mendapatkan pelajaran yang hampir sama dengan pada saat pembelajaran tatap muka. Akhirnya Bapak Kepala Sekolah menyarankan bahwa kita sebaiknya, memang di awalnya kita menggunakan WA Group, ada yang beberapa teman menggunakan Google Classroom, tapi setelah kita evaluasi itu tidak begitu efektif dalam pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi. Akhirnya Bapak Kepala Sekolah mengeluarkan ide bagaimana kalau kita Zoom meeting, dan itu akhirnya kita laksanakan. Kita belajar sesuai dengan beban belajar kita pada saat tatap muka, di mana yang kita kurangi hanya alokasi waktunya. Kalau alokasi waktu, kalau jam pembelajaran tatap muka normal itu adalah 1 jam, itu adalah 40 menit, tetapi pada saat pandemi 1 jam kita ambil 30 menit. Tetapi beban belajarnya tidak berkurang, dan kita jadwal juga kita sesuaikan seperti dengan jadwal tatap muka, dan setiap hari siswa Zoom itu di kelas masing-masing kita punya 27 rombel. Di Zoom juga ada 27 room, sehingga Bapak Ibu guru masuk room itu sesuai dengan jadwal mereka. Seperti itu sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan efektif karena kita bisa bertatap maya sama siswa kita via Zoom. Itu yang kita lakukan di SMP 3 Denpasar. Baik Ibu. Nah, untuk sekolah manapun itu dalam meningkatkan kualitas sekolah ada banyak cara yang dilakukan. Ada studi banding seperti yang sekarang, ada rekreasi bersama siswa. Nah, bagaimana sih pendapat Ibu tentang studi banding yang dilakukan oleh Griaspa atau SMP Negeri 8 Denpasar di sini? Studi banding yang dilakukan di SMP 3 Denpasar ini sangat bagus, dan kita menyambut positif ya, kerjasama antara SMP Negeri 8 Denpasar dengan SMP 3 Denpasar, di mana tujuannya adalah sangat mulia, yaitu untuk meningkatkan pendidikan secara umum dan untuk meningkatkan pendidikan di Kota Denpasar. Intinya sebenarnya sekolah itu semuanya sama, tidak ada perbedaan antara swasta dan negeri, tetapi mungkin hanya tempat yang membedakan. Nah, sekarang untuk siswa itu sebenarnya sama, dan hanya pengelolaannya saja yang berbeda. Itu yang kami rasa selama ini, dan kami juga sekali lagi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada SMP Negeri 8 Denpasar yang sudah bekerja sama dengan SMP 3 Denpasar, baik pertukaran siswa dan pertukaran gurunya. Dan sekali lagi seperti apa yang kami sampaikan tadi, tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan di Kota Denpasar. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas sharingnya juga. Nah, Sobat Griaspa, itu tadi wawancara kita bersama Ibu Ketua Sumiasih selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 3 Denpasar. Atas selanjutnya, apalagi ikutin terus nanti. Hai Sobat Griaspa, kembali lagi bersama Bu Intan. Di sini kita sudah bersama dengan salah satu siswi Griaspa atau SMP Negeri 8 Denpasar. Kita akan tanya-tanya sedikit mengenai studi banding yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Denpasar. Baik, selamat pagi Nak. Pagi Bu. Ya, perkenalkan diri dulu, namanya siapa dan dari kelas berapa? Halo, perkenalkan nama saya Pradewi dari kelas 93. Oke, panggilannya berarti siapa? Pradewi. Pradewi, gimana sih perasaan Pradewi di sini terpilih menjadi salah satu perwakilan SMP Negeri 8 Denpasar untuk mengikuti studi banding di SMP Negeri 3 Denpasar? Nah, awalnya kan memang sih agak canggung gitu, masih belum beradaptasi sama teman-teman, sama guru gitu. Jadi tapi dari kemarin berinya waktu udah bisa kenal sama teman-teman, jadinya ya udah nggak canggung lagi.
Dan di sana juga Pradewi kayak seneng banget karena bisa apa tuh punya banyak teman, banyak pengalaman, menambah wawasannya Pradewi yang awalnya Pradewi belum ketahui, malah sekarang udah Pradewi ketahui gitu. Jadi susahnya di awal karena perlu adaptasi dulu seperti iya. itu ya. Nah, Pradewi gimana sih setelah Pradewi melaksanakan studi banding dari kemarin, gimana sih rasanya atau kesan-kesan Pradewi selama mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 3 Denpasar? Kalau awalnya Pradewi masih agak canggung gitu dalam memahami materi kayak materinya memang beda sih dari sekolah kita, tapi ada yang mundur, ada yang maju juga. Tapi di sana juga Pradewi tetap mengikutinya dengan baik. Seperti itu ya. Jadi tetap mengikuti dengan baik karena perlu adaptasi seperti itu ya. Baik Sobat Griaspa, itulah tadi wawancara kita dengan salah satu siswi perwakilan dari SMP Negeri 8 Denpasar. Nah, berikutnya ada acara apa lagi? Mau tahu? Ikutin terus ya. Bye. Hai Sobat Griaspa, nah itu tadi serangkaian kegiatan kita selama berada di SMP Negeri 3 Denpasar. Wah menarik sekali bukan? Ibu ingatkan untuk selalu menonton video-video menarik kita dan jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe juga channel kita. Sampai ketemu di vlog-vlog kita selanjutnya. Bye!